Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama Motovlog Sumatera Barat ya. Motovlog yang selalu menyajikan informasi-informasi seputaran Sumatera Barat dan sekitarnya. Oke, apa kabarnya kalian ini? Udah makan apa belum? Ya, semoga kalian nggak telat-telat makan ya. Karena asupan pertama dari tubuh itu ya makan gitu. Kalau nggak makan ya sekarang udah saya bilang sehat itu mahal gitu. Nah, bicara tentang makan, saya mau mengangkat tema yaitu kenapa sih di Minang itu atau di Padang itu, di Sumatera Barat itu tidak ada rumah makan Padang gitu. Bagaimana ceritanya? Simak dalam video ini. Ya, sekarang kita berada di Pasaraya Padang. Tepatnya ini berada di dekat Masjid Taqwa Muhammadiyah. Nah, di sini adalah pusat perekonomian Kota Padang ya. Nah, ini SJS, salah satu mall yang sekarang udah tidak fungsi lagi karena COVID dan juga ada masalah internal. Nah, bicara dengan rumah makan Padang, kenapa sih di Padang nggak ada rumah makan yang namanya buat rumah makan Padang gitu? Nah, seperti yang kalian lihat tadi Ampera Singgalang ya. Nah, ini ada rumah makan yang juga terkenal di sini, rumah makan Simpang Raya. Nah, ini Simpang Raya. Nah, kenapa sih itu udah dua ya? Nanti kita akan kunjungi lagi rumah makan Legend yang ngakunya rumah makan yang paling tua pertama di Minang ini. Maksudnya itu merek tersebut gitu. Nah, menjawab pertanyaan kebingungan selama ini, kenapa sih di Padang nggak ada rumah makan Padang gitu. Nah, sebenarnya begini, saya ingin sedikit refleksi ya. Nah, ini juga ada soto Padang Simpang Karya gitu, nggak ada soto Padang kan. Nah, ini terkenal juga nih Simpang Karya nih sotonya. Nah, oke, kita bahas kenapa sih rumah makan Padang tidak ada logo atau bilang makanan Padang. Ya, sebenarnya kalau udah di Padang, menurut apa, itu otomatis makanannya makanan Padang dahulunya gitu. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Ya, karena masakan Jawa atau pecel lele, contohnya ketoprak, contohnya ya yang mulai Jawa, yang kayak Jawa, masakan Madura atau masakan Makassar lah ya, yang paling enak gitu. Nah, itu sebentar, saya ingin apa? Ini dia rumah makan pagi sore yang selalu terkenal di Jakarta ya. Ini di Padang dia memproklamirkan bahwa dia yang mulai dahuluan. Rumah makan pagi sore, nggak ada rumah makan Padang ya. Nah, saya menyambung yang tadi, kenapa sih nggak ada rumah makan Padang di Padang? Ya, karena yang kita ketahui bahwa selama ini di Padang itu rumah makan Jawa atau rumah makan yang lainnya ini tidak begitu cocok oleh orang Padang gitu, tidak cocok oleh lidahnya orang Padang gitu. Misalnya nasi uduk dulu kan, kayak nasi yang di Jogja, aduh saya lupa nih, gap apa, aduh di ujung nih ya, itulah ini. Nah, itu memang orang Padang ini sakulente, kata orang tua ini. Orang ini Padang ini banyak maunya gitu, banyak seleranya. Kalian bisa tanya ke orang Padang yang baru-baru nyampe di ibu kota, mungkin dia butuh waktu 2 bulan atau 1 bulan penyesuaian dengan makanan di rantau Jakarta atau di Jawa gitu, atau dimanapun mereka rantau. Ya, karena selera orang Padang ini adalah pedas, banyak bumbu rempahnya,
Nah, ketemu dengan masakan manis atau masakan yang hambar atau sekedar banyak yang aneh-aneh seperti itu, ya orang Padang ini nggak bisa gitu. Nah, kembali ke Padang, ke Sumatera Barat. Jadi di selama tahun 2000-an, pecel lele atau masakan-masakan Jawa di Padang ini sedikit gitu. Boleh dibilang nggak ada gitu. Nah, ini baru menjamur karena sudah adanya franchise, udah mulainya ada ayam chicken seperti ini. Nah, masuklah pecel lele yang tradisional. Dan alhamdulillah pecel lele di Padang diterima gitu. Kenapa diterima? Karena pedasnya ya pedasnya Padang gitu. Bahkan uniknya sekarang pecel lele di Padang nih rasanya memang udah sambal balado Padang gitu. Nah, itulah alasannya kenapa masakan Padang tidak ada logo Padangnya di Padang gitu. Nah, bisa kalian lihat nih, walaupun nasi goreng nggak ada Padangnya gitu, nasi goreng Padang gitu. Lebih cenderung di sini masakan nama-nama restorannya itu nama orang, nama branded, misalnya sederhana, lamun ombak, pagi sore, yang kayak tadi, apa nih, labu apa? Aduh, banyak sih masakan di Padang, rumah makan Padang yang memang tidak ada embel-embel Padangnya. Nah, bagaimana kalau ke apa? Masih yang paling enak di Padang rumah makannya gitu. Nah, kalau bicara enak itu bicara selera kita lagi. Kita nggak bisa serta-merta menyatakan bahwa makanan ini enak gitu. Yang ini enak nggak bisa gitu. Ya, karena seperti yang kalian ketahui bahwa lidah itu beda-beda. Bisa aja orang di pagi sore enak, tapi dia di sederhana dia tidak enak gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Tapi ada referensi buat kalian yang pergi, yang ada di Padang atau yang hendak ke Padang, referensi rumah makan yang enak gitu. Yang pertama itu Lamun Ombak ya, Lamun Ombak. Hampir rata-rata semua orang cocok sama Lamun Ombak ini, terutama rendangnya ya yang enak ya. Nah, itu berada di Jalan Kati Sulaiman, Kota Padang. Dan juga ada rumah makan Pawah Pariaman. Nah, itu spesifiknya ikan ya. Misalnya ikan apa kuning gitu, atau ikan sampadeh gitu. Semuanya ikan-ikan karena itu masakannya orang Pariaman. Pariaman itu berada di pinggiran pesisir pantai. Dan juga biasanya ada juga rumah makan yang mempunyai khasnya tersendiri gitu. Nah, ada juga rumah makan Padang dengan rumah makan Kapau gitu. Apa sih bedanya bang rumah makan Padang dengan rumah makan Kapau gitu? Nah, nanti kita akan bahas sendiri biar kalian penasaran ya. Nanti kita akan buat konten tersendiri bagaimana itu, apa sih rumah makan Padang bedanya dengan rumah makan Kapau. Nah, nanti akan saya tunjukkan di mana sih rumah makan Pak Kapau yang ada di Kota Padang. Karena di Padang itu nggak ada, susah. Karena Kapau itu di Bukit Tinggi ya. Kalau orang cari nasi Kapau itu lebih baik di Bukit Tinggi. Tepatnya itu di Los Lambong ya, di Bukit Tinggi Pasar Lereng. Nah, itulah dia pemaparan kita mengenai kenapa sih rumah makan Padang tidak ada di Padang. Nah, bisa lihat ini Budi Baik juga salah satu terbagus rumah makannya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa tidak ada rumah makan Padang di Padang. Karena di tahun-tahun sebelumnya rumah makan Jawa atau rumah makan luar ini yang di luar Kota Padang atau Sumatera Barat, mereka itu ya, karena perkembangan masakan Jawa baru mulai di tahun 2000-an. Pecel lele, ketoprak, ataupun nasi uduk baru mereka berkembang di tahun 2000-an dengan berkembangnya terus orang pendatang yang baru masuk gitu dari Pulau Jawa atau perantau-perantau dari luar gitu.
Nah oke, berada kita di jalan apa ya, di Subarang Padang. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan ya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.